Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, jumpa lagi dengan saya Nanang Afandi dalam podcast asik PKS Kedung Kandang. Dulur-dulur, sore ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa tentunya. Orang nomor 1 di Kedung Kandang. Camatnya PKS Kedung Kandang. Selamat datang Bapak Mahathir Kusuma Halik. Alhamdulillah Pak Nanang ya. Pak Nanang sehat? Alhamdulillah Pak Mahathir. Pak Mahathir, ini kita akan bincang-bincang santai aja ya. Siap. Insyaallah. Ini teman-teman pengen tahu, Pak Mahathir kan calon juga ketua DPC, banyak sekali jabatannya kayaknya ya. Belum lagi keliling ke masjid-masjid, ngisi taklim, ngajar di pondok juga, nggih. Bagaimana Pak Mahathir? Itu mengaturnya itu loh, jenengan kok mobile ini kayaknya hari ini. Ya nopo ngaturi. Oke, terima kasih Pak Nanang, terima kasih para netizen semuanya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Nanang telah diundang ya di podcast ini, podcast asyik PKS Kedung Kandang. Ya, saya Mahathir. Alhamdulillah, di sini saya diamanahi mulai tahun 2019 akhir atau 2020 awal diamani ketua DPC PKS Kecamatan Kedung Kandang. Ya sebetulnya jabatan ya tanda kutip itu kan kita anggap sebagai cara pandang kita sebagai amanah Pak ya. Nah kita mulainya itu memang kami sudah mulai dari mahasiswa Pak. Ya, memang Masya Allah. Latar belakang kami itu aktivis dakwah kampus ya, dakwah kampus, jadi pengurus organisasi mahasiswa gitulah ya, sebagaimana mahasiswa pada waktu itu zaman dulu ya, kita aksi dan seterusnya. Alhamdulillah selepas dari itu mulai aktif di beberapa organisasi, tak terkecuali di partai politik, yakni PKS lah pilihan saya. Nah, makanya saya memegang salah satu perkataan ulama gitu ya. Salah satu perkataan ulamanya itu, kita itu bisa mengatur waktu kalau kita sibuk. Nah, kita itu bisa ngatur waktu kalau kita sibuk. Kenapa? Karena kalau nggak sibuk, tidur-tiduran terus, nggak ada amanah, nggak ada apanya yang diatur gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang motivasi saya yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi yang lain, itu motivasi terbesar saya. Itu Mbak Nana. Sebelum lebih jauh Pak Mahathir, ini luar biasa ini, jenengan ini masih muda sudah jadi orang nomor 1 di Kecamatan PKS Kedung Kandang ini ya. Dan jenengan saya lihat juga ndak instan ini perjalanannya. Dibentuk dari tahapan-tahapan ngaji, tarbiyah, dakwah, luar biasa Masya Allah. Saya kira sudah sangat pantas ini jenengan duduk di kursi Pak Camatnya PKS Kedung Kandang gitu. Nah sekarang kita tadi kan terlalu kemajuan. Kita mau tanya agak personal dikit boleh nggih? Wah silakan ya, ngobrol santai. Bisa diceritakan keluarganya, latar belakang pendidikannya dulu, biar dulur-dulur nih tahu Pak Mahathir ini ketua DPC sekolah opo. Bapak hadir. Ya, oke. Baik, makasih Pak Nanang. Jadi saya kelahirannya asli Malang, ya, Kedung Kandang. Jadi saya asli Kedung Kandang, makanya ketika dimintai maju sebagai caleg maupun ketua DPC PKS Kedung Kandang, ya mungkin itu salah satu sarana atau kendaraan saya bermanfaat bagi
masyarakat kampung saya sekecamatan Gedung Gandang. Terus saya dididik oleh orang tua saya pedagang pasar, gitu ya, pedagang pasar peracangan, itu bapak saya seorang sopir. Ngaji di kampung sama seperti pada umumnya pada waktu itu, ngaji di kampung, gitu ya, setiap hari. Sekolahnya sekolah umum kami Pak, sekolah umum TK, SD, SMP, SMA itu negeri gitu berarti ya. Ya. Saya SD Gedung Gandang 3, SMP-nya SMP Negeri 2, Comboran. Itu semuanya. SMA 2 Malang. Nah, dari situ. Nah, baru setelah lulus SMA saya kuliah keterima di Universitas Brawijaya S1. Nah, disitulah mulai saya bersentuhan dengan berbagai fakultas apa Pak? Fakultas MIPA. Oh, MIPA. Statistika. Nah, eksak. Disitulah saya mulai bersentuhan dengan berbagai organisasi yang itu cukup menempa saya. Uniknya waktu itu saya mahasiswa sekaligus sebagai tukang sapu musola Pak Nana. Masya Allah. Ya, sebagai marbot, tukang alan, tukang bersih-bersih, tukang ngepel, gitu ya, bersihkan karpet dan seterusnya. Walaupun rumah saya Malang Pak Nanang, jadi seminggu sekali saya izin ke orang tua saya seminggu sekali baru pulang seminggu sekali, nginep di musola, padahal sama-sama Malang, gitu ya. Nah, dengan seperti itu saya kenal orang fakultas dan seterusnya. Alhamdulillah itu yang menempa saya, salah satunya begitu. Nah, ya, pengalamannya sudah alhamdulillah sampai pulang setelah kuliah ya, melanjutkan kiprahnya di kampung, gitu ya, di masyarakat setelah dari kampus. Begitu Pak Nana. Okay. Sampai sejauh ini jenengan sudah dikaruniai putra dan putri berapa Pak Mahathir? Ya, alhamdulillah. Anak-anak sekolahnya di mana? Saya dikaruniai 3 orang putra, ya. Allah, okay. Kelas 5 SD, adiknya lagi kelas 3, adiknya lagi kelas TK, dulu besar, TKB. Istri orang Malang, ya? Istri saya orang Malang asli. Bapak saya Malang, ibu saya Malang, istri saya Malang, mertuanya dua-duanya Malang semua. Jadi Arema Poli. Wah. Pak Mahathir, jenengan ini salah satu caleg dan juga ketua partai yang masih muda. Tentunya banyak harapan agar jenengan menginspirasi kepada kera-kera ngalam sing nom-noman. Iya. Arek-arek nom-noman iki koyoke anu Pak. Gak seneng nang politik iki, ya. Apa politik? Rusuh. Oh, siaran berita di media-media isinya elek tok. Mungkin Pak Mahathir bisa memberikan sedikit pencerahan pada milenial Gen Z sing saiki rada ogah-ogahan nang politik karena mereka koyoke ya apa ya? Ada suudurnya. Bisa dijelaskan dengan logika yang paling gampang dan sederhana. Okay. Baik, terima kasih Pak Nanang atas pertanyaannya. Jadi saya 35 tahun. Mulai berpolitik itu, mulai masuk partai politik itu saya mahasiswa akhir itu. Ya. Akhir itu. Nah, kenapa kok harus masuk politik gitu ya? Saya orangnya sebetulnya orang sosial, yaitu suka bantu dan seterusnya. Visi saya Pak Nanang, visi keluarga saya itu agar rumah saya, rumah tangga atau rumah tinggal saya itu menjadi rumah yang diketuk oleh masyarakat ketika dibutuhkan. Nah, itu visi keluarga kami. Nah, ternyata salah satu daya ungkit agar kita bermanfaat bagi orang lain dengan power yang besar itu melalui politik. Tidak dipungkiri, ya, anak-anak muda kita itu sekian itu ada yang alergi tentang politik, gitu ya. Nah, justru saya sebaliknya, politik itu sebagai ibadah bagi saya, ya, kendaraan ibadah. Kenapa? Karena dengan politik itu harga kebutuhan pokok itu dikontrol, gitu ya. Terus alokasi untuk masyarakat miskin itu bisa disetting dari politik dan seterusnya. Nah,
Sehingga politik itu sarana Ya. saja. Kalau orang-orang yang buruk-buruk, suka mengumpat, suka menipu, suka apa, masuk ke politik, maka politiknya buruk. Ya. Gitu. Nah, kalau orang-orang baik, jujur, kayak para netizen semua, Gen Z semua yang penuh semangat, penuh inspirasi, masuk politik, maka politik diwarnai orang-orang yang baik. Saya belum menjadi orang yang baik, tapi senang orang baik, suka kebaikan. Maka dari itu, saya ingin setidaknya mewarnai sedikit politik agar apa? Motivasi saya itu bisa tersalurkan di situ, ya, yaitu untuk bermanfaat bagi orang lain. Sangat berbeda antara yang pure sosial dengan yang politik. Politik lebih mempunyai power di situ, sehingga kemanfaatannya lebih banyak dirasakan. Jadi gitu, Pak Nana. Terus ini sekarang kan jenengan ini kayaknya maju gitu Bang. Maju mencalonkan diri atau dicalonkan, kita tidak tahu nih. Enggak. Pak Mahathir, apa yang memotivasi jenengan kok berani-beraninya gitu? Memajukan diri sebagai caleg atau nopo niki didorong? Ada yang dorong atau apa karena jenengan sendiri gitu yang membuat Anda apa maju gitu loh? Terus apa motivasi yang paling apa ya, paling mendorong jenengan untuk wis aku gak apa-apa nekat aku maju ya. Apa itu? Faktor apa yang paling signifikan nih? Oke. Jadi ceritanya memang saya aktif di politik, di partai, di ketua partai, itu diamanai. Dan prinsip saya prinsip saya yang saya pakai yang ngaji itu tidak meminta jabatan. Itu nomor satu. Tidak meminta jabatan, tidak meminta amanah. Tetapi sama almarhum bapak saya, kalau kamu itu dipercaya untuk memegang jabatan, didorong oleh masyarakat, maka gak boleh nolak. Karena kamu sudah dianggap masyarakat, mereka berharap terhadap kamu agar kamu bisa untuk menyalurkan kebaikan itu. Itulah yang yang saya rasakan. Itu. Memang ketika masuk politik, memang mau tidak mau nantinya salah satunya pencapaian orang politik itu adalah jadi politisi, jadi pengambil kebijakan, yaitu DPRD. Untuk ke sana akan jadi calon DPRD. Tapi saya sebetulnya secara pribadi tidak mengira secepat ini, Pak. Nah, karena dorongan masyarakat, saya aktif di Karang Taruna, jadi ketua Karang Taruna Kelurahan, pengurus RT, pengurus RW, banyak yang dorong, gitu ya. Terus pimpinan partai juga dorong. Ya sudah, saya menganggap itu amanah. Maka kalau sudah nyemplung, Pak, ya udah sekalian. Nah, motivasi saya memang ya harus jadi begitu. Dengan ikhtiar dan doa panjenengan semuanya juga untuk bekerjasama. Begitu, Pak. Oke. Pak Mahathir, di musim pencalekan ini kita lihat ya di hampir seluruh jalanan protokol di tempat-tempat yang strategis itu banyak sekali baliho, banner-banner caleg dan semuanya itu menjanjikan ya. Kalau jadi saya gini, kalau jadi saya gini. Saya lihat di bannernya Pak Mahathir ada slogan di pojok atas itu kalau nggak salah gini loh, gaji dewan buat rakyat. Iki wong-wong iki ono mosok iki yo opo carane ngono. Gimana Pak Mahathir? Banyak yang enggak percaya ini, Pak. Gimana ini? Gaji dewan mosok kate gak nerima bayaran blas. Gak mungkin. Iki goro ngono. Nah, itu gimana Pak Mahathir menjelaskan kepada orang-orang yang pesimis, apatis, tidak percaya, apalagi di tengah banyaknya anggota dewan yang ya nakal lah ya, berwenang bui, kecek KPK ya. Gimana Pak itu? Oke. Sebetulnya itu salah satu konsep yang mau saya tawarkan kepada masyarakat, gaji dewan untuk rakyat. Tentunya ya karena saya ketika maju pernah dinasihati Pak oleh salah satu pimpinan di PKS, Mas Mahathir, kalau maju dan jadi dewan, jangan sampai gaji itu dilipat.
harus punya manfaat yang luas. Kenapa? Karena kalau dimakan sendiri itu Anda tidak akan amanah. Begitu. Nah, itu awalnya, Pak. Saya agak terenyuh gitu. Karena apa? Jadikan ini kendaraan untuk berdakwah, untuk berbuat baik pada orang. Gitu. Akhirnya saya menghitung itu, Pak. Saya sempat tanya ini itu bersaran dan seterusnya. Oke, gitu ya. Kata penasihat saya tadi, pimpinan saya, ambillah secukupnya untuk keluargamu, kebutuhan dasar, jangan mewah-mewah dan seterusnya. Yang lain berdayakan untuk masyarakat. Jadi maksudnya gaji dewan untuk rakyat bukan semuanya, dan saya tidak boleh mengambil apa, bukan. Tapi kebutuhan dasar saya, kebutuhan saya hidup dan penugasan ya sebagai memperlancar tugas saya itu tetap gitu ya. Tetapi sebagian ya, kalau boleh saya mengatakan, bisa jadi ya dari separuh itu, nah itu kita share ke masyarakat dalam bentuk apa? Ya program-program gitu ya, dan seterusnya. Jadi seperti itu untuk rakyat ya, untuk rakyat. Bukan untuk orang per orang semuanya, tentunya ya, cukup Mas. Gitu. Jadi seperti itu. Mas Mahathir, ketika Anda itu sudah berazam nekat masuk menjadi caleg, pastinya jenengan itu sakniki sudah melihat apa yang akan saya lakukan. Jenengan mesti tahu, khususnya di Kedung Gandang ini, hal-hal apa yang akan menjadi fokus Mas Mahathir yang harus segera diperjuangkan. Kira-kira apa Pak Mahathir? Nah, sebetulnya ketika seseorang itu ingin menjadi dewan, maka harus tahu tugas dewan, Pak. Nah, tugas dewan apa? Tugas dewan berkisar antara 3 saja. Nah, 3 saja, yaitu legislasi, itu membuat undang-undang. Yang kedua, budgeting, menganggarkan, tanda tangan anggaran pembangunannya berapa. Yang ketiga, pengawasan. Udah, tidak jauh dari 3 itu. Ketiganya itu harus seiring berjalan. Untuk apa? Kalau saya boleh mengatakan, untuk noto Kuto Malang. Bukan bangunan jor-joran, bukan, tapi noto. Ya, noto kota Malang. Noto Kota Malang. Bagaimana perannya anggota dewan? Pertama, ya mendengar aspirasi. Maka saya nanti ketika jadi anggota dewan, saya ingin saya ingin hearing dengan rakyat, dengan masyarakat. Misalkan setiap selesai sholat Jumat. Nah, setelah sholat Jumat, udah kita buka, silakan, ada yang mengadu, ada yang komplain, ada yang protes, saya catat. Enak kan kalau sholat Jumat kan semua masyarakat ya, terutama yang muslim, yang non muslim juga boleh, itu nanti misal itu saja. Bisa jadi kita juga hybrid, Pak, gitu ya. Hybrid untuk mendengar. Yang kedua yaitu agar undang-undang dan seterusnya itu yang pro rakyat, noto kuto. Apa saja permasalahannya banyak. Nanti bisa kita bahas ya tentang undang-undang ini, itu dan seterusnya. Intinya pelibatan masyarakat. Nah, ngundang masyarakat ke rumah mereka, gedung dewan, bukan kantor anggota dewan saja, tapi itu rumahnya masyarakat. Kita undang mereka. Masya Allah. Nah, ini Mas Mahathir, kalau Allah meridhoi jenengan dados anggota dewan berhasil ya. Nah, tentunya jenengan punya prioritas ya. Apa di infrastruktur, apa di mental yang akan jenengan fokuskan. Kan sepertinya tidak mungkin Pak Mahathir kalau seorang wakil rakyat tuh wabah dilakoni. Apalagi kita kan banyak ya, alatnya kita banyak, mesti dibagi tugas gitu ya. Nah, kira-kira yang dengan melihat latar belakang jenengan, aktivitas jenengan yang sekarang kayaknya ngajar ya Pak Mahathir ya, guru ya, pendidikan ya, apa ada fokus untuk pembangunan mental anak-anak muda, pendidikan maksud saya, bukan infrastruktur gitu. Kira-kira apa yang mau dilakukan jenengan jika Allah meridhoi jenengan jatuh anggota dewan? Baik. Salah satu kelemahan bangsa ini itu ada di SDM. SDM. Ya, SDM. Meskipun
SDA, sumber daya alamnya luar biasa melimpah. Tapi kalau orangnya nggak bisa ngatur, itu bocornya kemana-mana terus. Potensi PAD pemasukannya Kota Malang itu luar biasa. Tapi kalau nggak bisa ngatur orangnya dan seterusnya. Nah, maka dari itu sangat penting ya untuk peningkatan SDM, peningkatan kapasitas di tiap kelurahan harus ada sentra-sentra untuk meningkatkan kapasitas. Nggak boleh ada pengangguran. Terus peningkatan life skill di tiap kelurahan. Ya, penganggaran itu harus ada di situ. Nah, macam-macam, bisa juga tentang literasi, bisa juga tentang life skill untuk bisnis. Ya, bisa juga tentang skill-skill tentang keahlian keahlian di zaman sekarang begitu ya. Misalkan tentang digital dan seterusnya. Itu perlu, apalagi saya di Kedung Gandang. Saya ketua Karang Taruna, biasanya ngopi di barang di daerah pelosok sana dan seterusnya. Nah, itu terasa sekali. Seperti itu. Nah, coba itu kita angkat. Banyak kok potensi, kemauan mereka ada. Tinggal jalurnya ini yang kita bangun, jalur akses menuju peningkatan kapasitas SDM, terutama pemuda yang akan mengisi Kota Malang nanti. Begitu. Sebenarnya banyak ini Pak Mahathir yang dulur-dulur pengen tahu itu dari jenengan ini ya, tapi kayaknya waktu ini ya yang harus membatasi obrolan kita. Monggo jenengan kasih closing statement, pernyataan penutup sing kira-kira wong-wong tambah, wes aku milih PKS, aku milih Pak Mahathir. Oh, berarti kampanye ini ya? Kampanye ini, podcast kampanye, podcast kampanye asik. Oke, siap Pak. Jadi Bapak Ibu, warga Kedung Gandang pada umumnya, gitu ya, dan juga anak-anak muda, gitu. Insya Allah nanti kita akan 14 Februari, ya, 14 hari coblosan nanti. Silakan, 5 menit itu sangat berpengaruh untuk itu. Nah, saya Mahathir Kusuma Halim, caleg PKS Dapil Kedung Gandang nomor 4, ya, akan memperjuangkan aspirasi jenengan. Banyak sekali permasalahan di Kota Malang yang belum terselesaikan. Parkir, banjir, kemacetan, dan seterusnya. Kita tidak boleh menyerah untuk memberikan solusi itu. Ada beberapa netizen yang bisa dengan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Serius atau enggak? Parkir serius enggak kita rapikan? Mulai dari DPRD-nya, ketuanya, bahkan stakeholdernya di parkir. Banjir, serius enggak ini? Kalau serius, oke, kita jalankan master plan drainase. Nah, kurang sacet lah. Jadi seperti itu. Terus apa lagi? Kemacetan, gimana? Kita alihkan dari kendaraan pribadi, transportasi publik. Serius nggak ini? Kita revitalisasi angkutan umum. Kalau serius, ayo kita anggarkan, kita pecahkan masalah itu. Nah, sudah berpuluh tahun kita tetap gini-gini saja. Maka dari itu, nggak bisa saya seorang diri. Maka butuh kolaborasi. Dengan apa? Para pemuda, para ketua RT, ketua RW. Nah, monggo, ya. Kita duduk bareng. Kalau perlu, kita healing bareng masyarakat. Ayo kita usulkan ke gedung dewan. Kita jadwal. RW sekian, ini sekian. Apa wong itu rumahnya masyarakat. Gitu ya. Nah, kita duduk bareng dengan wali kota. Cuma wali kota. Ya, bisa harusnya. Kita komunikasi langsung dengan masyarakat. Nah, tentunya dengan para ahli juga, ya. Karena para ahli itu punya sains, punya ilmu yang bisa memberikan solusi. Itu kira-kira Pak Nanang sebagai langkah konkret nanti ketika insya Allah kita tidak boleh menyerah untuk noto Kota Malang ini agar lebih baik. Barokallah Pak Mahathir, barokallah. Dulur-dulur wis krungu kan, wis seru ya. Sudah tahu Pak Mahathir, Mas Mahathir caleg muda. Penjelasannya gamblang. Nanti kalau jenengan pingin yang lebih detail bisa call beliau atau bertamu silaturahim ke rumah Pak Mahathir, ngobrol-ngobrol, ngopi ya.
Terima kasih Pak Madil atas kehadirannya luar biasa nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.